Sepak bola pemersatu bangsa Jangan sampai terpecah belah. kembali lagi di Sliding tackle. Dalam video pertama ini kita akan memperkenalkan diri. Sebelumnya perkenalkan, nama gue Nino Garcia, dan Peperincino. dalam konten kali ini kita akan membahas beberapa hal tentang sepak bola. Akan ada banyak hal-hal yang informatif mengenai sepak bola ya. Ya, dan juga pasti berita terupdate, guys. Berikut kayak update skor, isu-isu pemain, pelatih, semua hal tentang sepak bola. Tapi sebelum itu kita akan memperkenalkan diri lebih jauh, sedikit cerita pribadi bagaimana sih kita berdua suka dan jatuh cinta pada sepak bola ya. Jadi Dan juga gini, mengapa kita berani membuat konten atau ini seperti podcast yang ngobrolin bola? iya. Jadi kita harus menceritakan latar belakang kita dulu ya, Oh iya, biar iya, valid Sa. gitu. Mhm. Kenapa sih mereka berdua ngomongin bola? Apa dasarnya? Pelatih Oh iya. bukan, supporter bukan. Jadi Iya. di video kali ini, dan ini adalah video pertama, Video kita pertama. akan menjelaskan alasannya. Iya. Gitu. Salah satu alasannya gimana nih kira-kira? Ya mungkin kita mulai dari bukan background ya, pengenalan kita dulu ya, maksudnya Iya, benar-benar. dari awal kita kenal bola Kenal gimana bola. gitu. Nah, gue mau tanya buat lu pribadi nih, sejak usia berapa atau di momen apa lu mulai suka sama sepak bola? Nah, kalau untuk gua pribadi, jadi memori terdini gua tentang sepak bola bukan main bola ya, Iya, tentang sepak bola. tentang Gua sepak nonton bola. sepak bola di TV itu Hmm. sekitar tahun gua lupa antara 2008 atau 2009, dan pada saat itu gua itu ngefans ke Chelsea. Oh, Chelsea. Pas Michael Ballack ada di Chelsea. Oh, berarti jatuh cinta pertamanya di Chelsea Bukan ya? jatuh cinta pertama, Atau apa? nonton bola Oh, nonton pertama. bolanya. Nonton bola pertama itu Chelsea ya. Jadi gue inget pada saat itu entah 2008 atau 2009, gue lupa. Pokoknya yang paling gue inget itu entah ini tuh kejadiannya setelah World Cup 2010 atau sebelumnya, tapi yang paling gue inget itu ketika Ballack cedera, dia dibawa ke ruang ganti kan. Oh, berarti di match pertama yang lu tonton itu ketika Ballack main di Chelsea dan cedera. Gitu. Jadi yang masih gua inget tuh ketika ini Ballack dibawa ke ruang ganti. Oh, berarti emang pertama kali. Tapi di waktu lu nonton Chelsea dan ngelihat Ballack itu, lu sebelumnya udah seneng bola atau memang itu pengalaman pertama lu nonton pertandingan bola? Ya, kalau misalkan nonton pertandingan bola itu ya, tapi entah sebelum itu juga gue udah nonton ISL pada saat itu, tapi sekarang memori terdini gue itu pada saat memori, Ballack cedera terus dibawa ke ruang ganti. Berarti core memory tentang sepak bola yang lu nggak bisa lupain karena emang kesan pertama suka sama bolanya mungkin di situ kali ya, Dan yang pada paling saat diingat itu ya. intinya gue masih umur 8 atau 9, Oh, dan pas waktu itu Indonesia itu ISL lagi lagi hype-hype-nya, iya betul. lagi hype banget ya. Masa jayanya Liga Indonesia ya buat teman-teman yang mungkin lupa atau belum tahu ya di Dan gue masa tuh itu. nonton dari zaman Gonzales masih di Persik. Oh, betul. Berarti Terus itu benar-benar kalau ISL-nya rajin-rajin nonton ISL tuh Gonzales masih di Persik, terus di Persib tuh masih ada Sucau sama Tosin ya. Oh iya iya Nah, iya. terus sejak saat itu kan udah nonton ISL tapi belum fokus ke Persib. Iya. Nah, pada pas gua udah apa ya, senang ke bola lah, Iya. bener-bener ngikutin IPL terus ISL. Itu zamannya Gonzales baru banget ke Persib. Oh. Sejak saat itu tuh kayak pertandingan bola tuh bener-bener wah dinanti-nanti banget gitu. Oh, berarti kesan pertama nonton ISL itu waktu Gonzales masih di Persik, tetapi setelah Gonzales masuk ke Persib, nah baru tuh mantengin berarti update-nya kayak tiap weekend nonton di ISL-nya gitu ya. Enggak cuma nontonin Gonzales, jadi nontonin match-nya Persipura, Sriwijaya, Deltras pada saat itu. Jadi gue belum terlalu ngerti ya, cuma enak aja nonton pada saat itu tuh, ngerasain enak nonton bola tuh gitu. Udah ngerasain vibe-nya di umur segitu. Terus berlanjut lagi di World Cup 2010 tuh baru banget bener-bener sepak bola tuh hampir ditonton semua liga-liganya. Kayak waktu seingat gue ya, waktu itu Serie A masih ditayangin di Indosiar. Terus La Liga masih Liga BBVA di RCTI. Dan juga
Premier League ya, masih Barclays banget. Barclays Premier League oh itu iya di iya Global TV. iya yang logonya dulu ya, yang logo singa itu ya. Waktu sponsornya masih Barclays kan, namanya masih Barclays Premier League kan. betul. Itu udah nontonin banget, dan momennya pas itu pas gue senang-senangnya bola World Cup 2010. Oh, berarti kesimpulannya awal nonton itu pertandingan Chelsea, mungkin awal nonton masih belum mengerti tentang bola ya, karena secara waktu itu lu juga masih usia 8-9 tahun ya kan. Itu mah memori terdini gue nonton bola. Core memory yang benar-benar memorable tentang bola ya pas ngelihat Chelsea, Michael Ballack cedera, terus karena sudah mulai suka sama sepak bola akhirnya nonton Liga Indonesia juga, Liga 1 Indonesia, ISL gitu ya. Nah, mungkin setelah itu momen lu tadi bilang kayak antusias nonton World Cup 2010 itu bukan cuma nonton kayak awal-awal ya. Jadi nonton ngerti gitu, kayak ngerti bola, ngerti apa ini, menikmati pertandingan bola secara di umur segitu kan kadang-kadang ada yang cuma nonton doang, tapi nggak ngerti apa yang ditonton kan, kebanyakan di usia 8-9 tahun ya. Oh, berarti termasuk keren juga ya. Iya, jadi apalagi menurut gua World Cup 2010 tuh benar-benar kalau misalkan orang yang baru kenal bola di tahun itu dan pas Piala Dunia 2010 itu pasti bakal jadi supporter bola sejati sampai sekarang gitu. Karena benar-benar World Cup 2010 tuh benar-benar ikonik banget dari betul. opening, dari gue yang paling itu gol pertama tuan rumah ya Afrika Selatan. Itu apa si Shabalala tuh. Iya, sama ini ya, sama gitu. Selebrasinya. Itu kan keren banget. Jadi sejak saat itu nambah cinta sama sepak bola gitu. Dan pas saat itu kan benar-benar ya dulu mah euforia Piala Dunia tuh benar-benar di Indonesia ya. Kerasa banget. Karena kalau kita main atau kita nemuin cangkang rokok Jarum, pasti sponsornya Piala Dunia. Dan itu kan sampai gue ngumpulin cangkangnya karena bagus itu. Di momen itu ya, gue juga kan ngerasainnya. Di momen itu kayak dia pos ronda itu pasti ada jadwal Piala Dunia. Kayak sampai ya di beberapa desa yang emang warganya itu fanatik sama bola, itu bahkan kayak kayak bulan Agustusan tuh ada bendera-benderanya saking antusias menyambut Piala Dunia. Dan setiap hari kita tuh pasti ngebahas tentang skor semalam, pertandingan semalam, kayak prediksi siapa yang bakal juara. Memang hype di tahun itu tuh 2010 ya. Itu emang gue juga ngerasain sih. Kan terus juga ya gue tambahin waktu 2010 karena lu beli ini papan skor yang Piala Dunia. Jadi kan kita tiap pagi tuh kalau misalkan matchnya kelewat, kita baru bangun nonton Sport 7 atau apa ya. Lensa olahraga zaman itu kalau kalian masih tahu programnya ya. Ngisi papan skor itu. Jadi itu yang bikin lebih senang lagi sama sepak bola gitu. Dan pada saat itu gue tuh bener-bener belum ngikutin tim favorit gitu. Belum punya tim favorit. Jadi nikmatin semua match bola gitu, tanpa maksudnya kalau misalkan pada saat itu ya Spanyol lawan Belanda kan final. Jadi gue sebagai yang nonton tuh nggak berat ke Spanyol, nggak berat ke Belanda. Jadi bener-bener nikmatin permainan dua tim ini gitu. Jadi lebih enak banget gitu. Berarti di usia 8 atau 9 tahun itu nonton sepak bola, nonton Piala Dunia, emang bener-bener sudah menikmati permainan bolanya tanpa tahu hatinya itu milik siapa, entah klub entah negara ya. Jadi semua tuh benar-benar gua tonton gitu. Bahkan Ghana lawan ini siapa Uruguay jadi kiper. Momen yang keren-keren banget. Bener sih alasan kenapa World Cup 2010 itu bisa dibilang ajang Piala Dunia terbaik ya, karena itu ada momen Suarez yang jadi kiper, terus di kartu merah dan penalti nggak masuk. Itu kan krusial banget buat Ghana ya kan. Sama sekarang musuhnya negara Ghana tuh Suarez benar sampai sekarang, karena itu sejarah banget ya. Soalnya itu kan di semifinal kalau nggak salah ya. Semifinal ya. Apalagi semifinal perempat final. Masih perempatnya ya, bukan di semifinalnya ya. Apalagi waktu itu kan yang ikonik itu kan Jabulani juga 2010 kan. Bola Jabul. Nah, yang paling keren di core memory gue tentang Piala Dunia 2010 itu guys. Jadi kan ada pemain yang di klub nggak terlalu menonjol mungkin ya. Waktu itu kan gacor-gacornya Diego Forlan. Sampai tendangan biasa, tendangan bebas itu bener-bener keren banget ya Diego Forlan di edisi Piala Dunia 2010. Nah, fun fact-nya
itu kan teknologi terbaru saat itu, bola Jabulani itu yang presisi bener-bener bulat gitu ya, sempurna gitu ya. Nah, untuk beberapa pemain, mayoritas semua pemain itu kesulitan menguasai Jabulani. Tapi Diego Forlan pengecualian. Di kaki Diego Forlan, bola Jabulani itu jadi apa ya, bener-bener ngeklop banget lah. Sampai ada teori yang mengatakan bahwa Jabulani tercipta untuk Diego Forlan. Nah, kalau untuk Jabulani bukan semua pemain ya, semua kiper yang ngeluh. Karena kiper tuh nggak bisa nebak kan, bolanya tuh nggak bisa ditebak karena itu gampang banget kebelok-belok sama angin. Jadi semua kiper kan, dan pada saat itu memang Forlan yang jadi top skor kan. Nah, selain itu 2010 yang kerennya tuh ya, Octopus. Oh betul, Sang Gurita. Jadi tuh kan jadi peramal ya, nggak pernah meleset. Jadi hampir tiap setelah ada match malamnya Piala Dunia, di lensa olahraga, di Sport 7 itu pasti ngeberitainnya dia gitu. Bahkan di liputan 6 ya, ibaratnya kan yang highlight utama yang ditunggu-tunggu itu ramalan si Octopus ini. Keren bahkan pas dia mati kan dia udah mati ya. Jadi trending topik di mana-mana. Matinya 2016 atau 18 gue lupa kan gitu. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, ilustrasinya begini ya. Jadi Octopus ini ya Octopus ya kan. Nah, dia dikasih 2 kotak. Nah, di masing-masing kotak itu kan ada negara, bendera negara ya kan. Nah, ramalannya itu si Octopus itu masuk ke kotak yang mana. Nah, itu yang bakal menang dan ternyata memang menang. Akurat gitu dan ramalannya Octopus. Koreksi kalau gue salah, setelah itu di Piala Dunia ataupun Euro ataupun Copa America nggak pakai gimmick-gimmick kayak gitu lagi, nggak pakai entertain kayak gitu lagi. Jadi benar-benar Octopus tuh ikonik banget gitu. Iya, momen-momen ramalan dari Octopus itu ya. Iya, kalau memori awal gue kenal bola sih itu. Kalau gimana? Nah, kalau gue agak sedikit masih inget ya. Jadi sama kayak lu di usia 8 atau 9, gue tepatnya nggak tahu ya. Yang jelas pertandingannya itu Brazil, ada Ronaldo Nazario masih main. Nggak tahu itu di pegelaran Copa America atau World Cup ya. Gue lupa. Tapi di momen itu gue tuh cuman iseng ikut-ikutan nonton tuh. Jadi kayak gue inget banget di tetangga gue kan. Karena waktu itu nggak semua orang punya TV, meskipun gue pribadi ada TV, tapi nontonnya tuh di tetangga. Nah itu karena ikut-ikutan doang. Kayak temen gue nonton, rame-rame orang nonton, akhirnya nonton. Gue inget banget waktu itu Ronaldo Nazario, tapi belum tahu sepak bola, belum ngerti sepak bola, sekedar nonton, belum bisa menikmati sepak bolanya. Nah, ada ketika gue kelas 6 SD, 2008 akhir atau 2009 awal, momennya gue inget banget. Jadi waktu itu almarhum kakek nonton bola Serie A, tayang di Indosiar, pertandingan antara AC Milan sama Fiorentina. Skornya gue masih inget, skornya itu 2-1. Yang menang AC Milan, yang nyetak golnya itu Kakak sama Pato. Nah, ketika melihat gol-golnya Kakak, Pato, dan permainan AC Milan saat itu, jujur di momen itu tuh gue mulai suka ya sama bola. Ternyata mulai menikmati titik dimana gue suka sama sepak bola ini. Dari cara bermainnya ini tuh, sampai gue inget banget ya di pertandingan itu ketika AC Milan unggul 2-1 di menit 80, AC Milan itu mainnya udah kucing-kucingan, udah mulai oper-oper, nggak pernah nyerang, nggak pernah apa, jadi bertahan, ngoper-ngoper doang kayak buang-buang waktu gitu ya. Gue inget ekspresinya pemain-pemain Fiorentina, gue inget banget karena ketika gue nonton itu kaki gue tuh jelasin bahwa ini namanya ini tugasnya ini, striker itu apa, gaya bermainannya apa. Jadi di momen gue kelas 6 SD nonton bareng sama kakek malam-malam liga itu, nah itu yang menjadi core memory. Nah setelah itu baru kayak ngeliatin liga-liga kayak match-match lain di Serie A, terus nontonin di Premier League juga sama kayak lu yang tadi itu ya. Tapi core memorinya itu pertandingan awal AC Milan. Nah, di momen itu gue belum punya klub favorit. Iya, berarti kan belum sama punya ya. Awal kenal tuh kita tuh belum punya klub favorit ya. Mungkin kita masuk kapan lu punya klub favorit. Jadi kalau di kampung kita ya, jujur banyak, bahkan zaman gua SD sebelum masuk kelas, jadi gua sama teman-teman gua itu debatin bola dulu. Iya, betul sama. Jadi skor ini ada yang nggak setuju, itu harusnya offside, ini sebelum ada VAR ya, harusnya offside, harusnya handball segala macam. Jadi pada saat itu kebanyakan anak-anak tuh memang
mereka udah nonton bola pagi karena Sport 7 dan Lensa Olahraga tuh tayangnya pagi ya. Iya, pagi sebelum kita berangkat sekolah. jam 5:30. Tapi kebanyakan anak pada zaman gua tuh milih klub favorit itu bukan karena berita bola, Tapi karena apa? tapi karena pilihan klub di PS2 Winning Eleven. Oh, berarti dari PS dulu. Dari PS Oh, dulu. iya, iya, Jadi iya. dulu mah kan kalau misalkan main PS rental patungan ya, patungan main 2 jam di cup 4 orang. Padahal dia tuh pengen pakai Madrid, tapi Madrid udah ke duluan sama orang. Nah, dia pakai Manchester United. Gitu. Padahal dia tuh nggak tahu Manchester United. Nah, karena keseringan pakai Manchester United, jadi dia tuh ngefans sama Manchester United. Oh, berarti awalnya kebanyakan tuh dari itu dulu, bukan dari berita, bukan karena Manchester United itu punya pemain ini bukan. Karena pilihan main PS. Anjir, waktu zaman gua ya. Sampai ketika kita main PS kita tuh tahu ya semua pemain, bahkan pemain cadangan aja kita tahu anjir waktu itu kan. Soalnya hal itu terjadi sama gua. Gua tuh memang awalnya kan gue sempet ngikutin Chelsea gara-gara bala. Tapi pas awal banget gue milih klub favorit itu Inter Milan. Inter Milan. Zaman itu Inter Milan masih ada Pandev. Oh, karena dari PS itu. Karena PS itu karena gue pengen jadi kalau di cup dulu di kampung kan kita pakai nomor terus di kotak. Nah, nomor mana dulu yang kan diacak gitu. Nah, gue pengen pakai Barcelona misalkan, tapi gue nomor urut 3, nomor urut 1 udah pakai Barcelona, otomatis gue kan harus klub yang lain gitu. Dan pada saat itu gue tuh nggak tahu kenapa kebagiannya Inter Milan terus gitu. Jadi mulai ngikutin Inter Milan. Di zaman Inter Milan ada Pandev sama Schneider. Cambiaso masih ada ya. Masih ada Cambiaso. Sidor udah di AC Milan ya. Dan Zanetti kan pada saat itu nggak tahu kenapa gua tuh seneng banget sama Zanetti. Apalagi kapten yang secara look itu berwibawa banget. Jadi karisma, karena karisma gitu. Senang-senang sama itu, dan masih Cesar kipernya juga Julio Cesar. Gue juga ngalamin sih soal masalah main PS2 itu ya. Kalau dulu gue tuh senangnya Juventus. Karena Juventus ada Pavel Nedved. Nah, dari namanya Pavel Nedved kayak gimana ya, kayak di Pavel Nedved. Apalagi dia punya style rambut yang unik juga. Terus ketika di masa itu ya Juventus yang star atau bintangnya itu masih Zinedine Zidane, yang menarik perhatian di gue itu pribadi ya Pavel Nedved. Tapi belum sepenuhnya cinta sama klubnya, cuman karena dari pilihan klub di PS ya. Tapi gue ada cerita di waktu kelas 4 SD atau kelas 5 SD gitu ya. Nah, di Indonesia itu kan pada waktu itu belum mainstream liga-liga ya kan. Makanya kan di generasi kita itu masih kesulitan akses buat nonton bola apa segala macam. Nah, gue ingat di satu kelas gue itu mainstreamnya ngedukung Manchester United. Mungkin waktu itu karena ada Cristiano Ronaldo atau ada David Beckham. Jadi di generasi gue itu kebanyakan suka MU karena namanya sering terdengar, padahal belum pernah nonton pertandingan MU-nya itu sendiri. Ya mungkin karena pada zaman itu tuh gue juga kan lihat podcast-podcastnya Panji ya, Sport 77 gue nonton banget. Jadi alasan kenapa pada zaman itu orang tuh banyaknya seneng ke MU sama klub-klub Liga Italia. Karena pada saat itu yang ditayangin di TV Indonesia Serie A sama Premier League cuma 2. Nah, kenapa orang senang ke MU? Karena pada saat itu Manchester United yang mendominasi Liga Inggris pada saat itu gitu. Jadi banyak orang tuh senang ke MU. Besok kalian nonton podcast bola yang kayak apa ya? Orang-orang yang memang mereka bukan milenial awal lah. Mereka tuh masih senangnya Manchester United. Kalau nggak antara Juventus, ya Liga Italia lah. Iya. Oh, berarti relate ya. Kenapa milenial itu sukanya lebih ke banyak klub di Premier League? Karena di waktu itu, di masa itu yang merajai memang dari Premier League ya. Sama kayak generasi bapak kita atau generasi yang jauh di bawahnya itu kan kebanyakan suka sama Serie A. Kayak AC Milan, kayak Juventus, kayak Inter Milan. Karena ya memang di masa itu yang menguasai Eropa ya emang Serie A. Terus yang bukan menguasai Eropa sih menurut gue ya. Karena pada saat itu ya kalau kita tinggal di Inggris mah kita tahu sejak pas itu juga kita tahu Real Madrid, Barcelona segala macam. Karena liga-liga itu yang ditayangin di Indonesia. Jadi mereka menguasai media gitu. Menurut gue. Jadi orang-orang Indonesia tuh tahu matchnya United di liga segala macam. Nah, tahu klub-klub di luar Liga Inggris atau Serie A itu cuma di Champion aja. Oh, betul sih. Kan kalau sekarang mah kita bisa explore lebih juga karena sekarang kita bisa nonton Liga Portugal segala macam. Iya, semuanya ya.
Kalau sekarang kan akses mungkin pada saat itu ya gitu. Jadi kebanyakan orang-orang milenial awal senang ke Manchester United kalau nggak tim-tim Serie A tuh karena pada saat mereka baru senang bola, media tuh nayanginya liga-liga tersebut gitu. Oh betul. Jadi by referensi aja ya. Referensinya nonton itu ya sukanya itu. Jadi karena kurangnya pilihan ya, referensinya cuma itu doang ya, akhirnya jatuh cinta ke klub yang itu juga. Berarti banyak kan sama berarti ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, gue mungkin mulai dari klub dulu ya. Klub mana yang bikin lu jatuh cinta dan ngefans sampai sekarang? Ada Jadi unik ya. Kan tadi gue cerita gue tuh sempet seneng Inter Milan gara-gara itu pilihan ketika main PS ya. Tapi emang gue belum bener seneng. Iya. Nah jadi gini, kalau misalkan kita seneng sepak bola, otomatis kita pasti punya jersey pertama sepak bola. Iya, betul. Gue masih ingat memang jersey pertama gue itu Persib, itu juga nggak tahu baju dari mana. Iya. Ada di lemari gue pakai Persib. Nah untuk klub-klub Eropa, baju pertama gue tuh ada dua. Pertama Arsenal, kedua Inter Milan. Yang Inter Milan itu polos, di belakangnya nggak ada nomor punggung dan nama. Yang Arsenal itu Arteta, nomor 8. Dan pada saat itu gue tuh sempat benci sama lu gara-gara kan baju Inter Milan gue kan panjang. Iya. Yang kita di kamar mandi lalungin baju itu masuk ke kloset. Oh iya. Nah, dan semenjak saat itu gue tuh gak mau pakai baju itu. Nah, dan semenjak itu gue udah nggak nontonin Inter Milan. Dan pilihan di PlayStation juga udah berubah. Nah, pada saat itu kan kita tuh sekeluarga sering nonton bola bareng ya. Iya, sering. Itu. Jadi tapi gue kan udah cerita 2010 tuh awal gue kenal dan gue senang banget sama sepak bola. Tapi di fase ini juga gue lupa timelinenya, tapi kayaknya berdekatan. Jadi lebih senang lagi nonton bola. Karena pada saat itu kan kita sekolah. Ya. Iya. Kita tahu kalau misalkan Premier League itu tayangnya masih sore lah, jam 8 ke jam 10. Iya. Nah, tapi juga udah mulai. Setelah jam 10 ke atas itu waktunya Liga BBVA. La Liga. Nah, setelah BBVA ke paginya itu Serie A Italia. Nah, pada saat itu kenapa bapak gue tuh kan bapak kita juga. Bapak kita. Jadi gini, kita kan tidur dulu sore. Iya, tidur dulu. Entah kenapa bapak kita ketika Barcelona main, kita tuh dibangunin. Dan kita juga bangun. Iya, dan kita tuh bangun nonton bareng. Kita bertiga tuh nonton bareng. Nontonnya Barcelona pada saat itu. Dan pada saat itu gue baru kenal Messi. Iya, di masa-masa kejayaan Messi 2009 itu ya. Bukan 2009, setelahnya, soalnya gue nonton Messi udah Ronaldinho tuh udah nggak di Barca. Oh, udah nggak di Barca. Kan 2010. Oh, iya, benar. 2009, 2008 atau 2009 dia keluar kan gitu. Oh, Messi sudah jersey nomor 10 ya berarti ya? Enggak, zamannya Messi, Villa, Pedro. Gue nonton Barca pertama. Itu nah, semenjak saat itu gue tuh ngikutin Barca kan. Bahkan sampai kita tuh gini, Barca main jam 1, kita jam 9 belum ngantuk. Kalau tidur nanti nggak bangun. Kita kan sempat main gaple dulu. Iya, betul. Jadi bahkan bertiga ya sama bapak ya. Yang unik tuh gini, banyaknya orang-orang yang kecanduan judi, karena dulu ya judi-judi sebelum ada judi online. Iya. Karena bisa main gaple di tongkrongan. Iya, jago. Kita berdua bisa main gaple, bisa main remi. Yang ngajarin bapak sendiri. Main catur termasuk. Main catur. Nah, bisanya kita bisa main gaple, main remi, bapak kita yang ngajarin itu karena biar kita nggak tidur sampai jam 1 nonton Barcelona gitu. Bahkan gue yang salut sama bapak gue tuh, kan kita main gaple, biasa kan yang kalah itu kan dia ngocok ya. Jadi bapak kita tuh emang sering kalah. Sering kalah. Jadi gue inget, nggak tahu lu inget atau enggak. Jadi main gaple itu ada beberapa gamenya ya, beda-beda game. Jadi bapak gue kalau kalah game ini ganti game lagi, kalah lagi gitu orangnya tuh gitu. Jadi bener-bener sepak bola pada saat itu tuh bener-bener ya di kita juga jadi pemersatu keluarga. Pemersatu sih, bener sih. Sampai kita tuh ya udah tidur dulu gitu. Nanti pas matchnya dibangunin gitu. Bener ya. Dan semenjak saat itu gue ngikutin Barcelona. Bener, gitu. Sama. Jadi emang dari bapak suka lebih ke Messi-nya sih ya. Iya. Awalnya lebih suka ke Messi-nya, sampai bapak suka Barcelona, kita juga suka Barcelona. Jadi emang bener sih. Emang karena bener-bener core memory di zaman itu ya. Bahkan gue ada cerita, gue tuh sempet pertandingan ikonik antara Barcelona lawan Real Madrid di mana skornya 5-1, yang Pique itu begini kan, yang Pique itu begini kan. 5-0. 5-1 apa 5-0? 5-0 ya? Iya. Nah, di momen itu gue masih ingat gue kelas 2 SMP. Nah, gue bahkan sampai nggak tidur
ketika kelas 2 SMP nggak tidur sampai pagi, sampai sekolah tuh bener-bener malamnya tuh nggak tidur, sampai secinta itu sama bola sih. Kan bedanya ada orang yang alasan malamnya nonton bola, besoknya nggak sekolah, ya kan. Kalau gue besok tetap sekolah nggak tidur anjir. Iya, dan gitu. Bener. Jadi di gue juga sejak saat itu tuh jadi kebiasaan. Kalau misalkan Barcelona main jam 2 pada saat itu ya. Jadi sore tuh harus tidur dulu. Iya. Habis zuhur tuh harus tidur. Iya. Jadi biar biar kalau enggak tidur pun kuat nonton bola, tapi besoknya tetap sekolah. Tetap sekolah. Gitu. Karena kenapa tetap sekolah? Aslinya ngantuk-ngantuk. Nah, ketika sekolah tuh ketemu sama teman-teman ngobrolin bola. Bayangin anak-anak SD ngobrolin bola kayak pundit-pundit sekarang. Itu ngobrol, wah itu ternyata offset. Pokoknya waktu gue SD tuh enak banget nih ngobrolin bola sama teman-teman gue, karena pada saat itu teman-teman gue tuh punya klub masing-masing yang beda-beda. Ada yang condong ke Serie A, ada yang condong ke Premier League, ada yang ke La Liga. Lebih seru kalau champion dimulai. Itu wah bener-bener sih. Nah, gue mau nanya nih, pernah nggak lu sakit hati sampai nangis gara-gara sepak bola? Wah, kalau sampai nangis mungkin gue pernah tapi lupa kali ya. Awal. Kalau gue jujur sering, tapi udah beberapa kali ya nangis gara-gara sepak bola. Tapi yang pertama, kalau untuk nangis, core memory nggak sampai nangis sih. Mungkin agak-agak lupa kali ya. Kalau lu sendiri pernah? Gue tuh pernah, tapi lupa ini pertandingan apa, tapi masih Inter Milan. Nggak tahu Inter Milan itu lawan siapa pada saat itu. Kalau nggak salah lawan Barcelona. Inter Milan tuh kalah. Jadi kan pagi gue ngelewatin matchnya, lihat Sport 7 Inter Milan kalah. Gue tuh disuruh sama bapak gue beli gorengan pagi-pagi sarapan, dan hujan. Di jalan tuh gue nangis gara-gara Inter Milan kalah pada saat itu. Dan setelah itu ya banyak kejadian sepak bola yang benar-benar buat gue nangis gitu. Iya bener ya. Kalau gue sendiri sih mungkin nggak se-emosional itu ya, mungkin kayak jengkel-jengkel tapi nggak sampai nangis ya. Mungkin lebih ke karena lupa kali ya. Soalnya waktu itu tuh jujur kalau dibandingin sama sekarang ya, awal-awal cinta sama sepak bola tuh kita antusias banget ngikutin liga. Sampai skornya, sampai klasemen, top skornya, top asisnya, sampai kayak semua pertandingan tuh ditonton ya. Saking serunya kan, kalau ini menang nanti di klasemen bakal jadi kayak apa. Kalau kayak di La Liga misal pertandingan besar Barcelona, Madrid, Atletico, Sevilla, Villarreal itu kan kita lihat semua kan. Keren banget. Saat itu kayaknya indah banget. Minggu kita nonton One Stop Football. Iya, wah itu win benar-benar berita. Dan ada satu hal unik ya di hidup kita, karena kita tuh satu rumah dan juga ngikutin klub yang sama. Dan juga kita berdua sama bapak kita tuh bener-bener senang banget sama sepak bola. Iya, sama sepak bola. Kita sampai nyari-nyari koran ya. Iya, ngeguntingin koran. Clipping jadi dulu tuh koran tuh masih ada berita-berita sepak bola, hasil skor, highlight segala macam. Jadi kita gunting yang ada fotonya, kayak foto Messi atau Ronaldo, kita tempel di lemari ya pada saat itu ya. Dan pas Madrid kebantai 5-0 yang pikir kayak gitu. Iya, itu ada. Sayangnya itu nggak ada dokumentasinya, maksudnya nggak ada fotonya. Lemarinya udah hancur, nggak sempat gua foto, jadi nggak ada bukti, itu cuma jadi cerita. Tapi pada saat itu dan di usia segitu, kita udah seantusias itu sama sepak bola. Gitu. Karena mungkin beda sama sekarang ya. Sekarang sudah ada YouTube, sudah ada TikTok, Facebook dan lain segala macam ya, media sosial. Kalau dulu itu kita menggali informasi di luar pertandingan ya. Itu kan dari acara-acara seperti Lensa Olahraga, Sport 7, One Stop Football segala macam. Nah, kurang puas sama berita-berita itu, kita kan sampai waktu itu kan ada korannya. Kayak di sekolah-sekolah pagi masih ada koran, kayak ada momen-momen di mana kita nemu koran. Itu yang dicari itu kolom olahraga. Itu bener-bener sampai kita clipping, sampai bener saking nggak di ini aja ya, nggak di dokumentasi aja ya. Dan juga gini ya, Sliding Tackle tuh ini channel baru yang ngebahas bola, dan kita tuh tidak seperti channel-channel bola yang lainnya ya, yang udah viral gitu, yang udah banyak viewernya. Jadi yang lainnya seperti Coach Justin, Sport 77, acaranya Dokter Tirta sama Mukti Intut segala macam, mereka kan lebih ngomongin sepak bola di tahun awal 2000-an ya. Nah, bedanya kita ngomongin sepak bola di mana kita baru kenal sepak bola. Iya, betul. Kita nggak bisa ngomongin sepak bola atau ngebandingin sepak bola 2000-an awal dan juga 2010 ke sini ketika kita kenal bola gitu, karena
kita nggak nonton. Iya. Kita nggak nonton, kita nggak tahu sepak bola 2000-an awal karena gue juga baru lahir ya pada saat itu ya. Dan jadi gue pengen ngebahas sepak bola terupdate dan juga pengalaman-pengalaman gue ya ketika gue nonton bola. Betul. Jadi gue nggak mau so tahu masalah sepak bola gitu. Jadi kita tuh nggak pernah pengen kelihatan fanatik sampai sama bola sampai kita so tahu dulu pertandingan ini yang kita nggak kita tonton ya. Kalau dari sejarah ya mungkin kita tahu kayak ada pemain hebat yang namanya Ronaldinho kita tahu, Ronaldo Nazario kita tahu, tapi karena kita tidak menonton di era itu, jadi ya jujur aja kita itu ada di era dua goats ya, Ronaldo dan juga Messi. Benar-benar menurut gua kalau dibandingin orang yang suka sepak bola di awal 2000-an mungkin mereka ngebela era tersebut masih era terbaik ya. Tapi gua yang tahu sepak bola di era Ronaldo sama Messi, gua bersyukur banget. Mungkin salah satu hal yang wajib gua syukuri sekarang, gua tuh hidup di masa eranya Ronaldo sama Messi. Karena ada sebagian orang ibaratnya dia saksi hidup era keemasan Serie A. Tapi ketika Messi Ronaldo ada, dia sudah usia senja atau bahkan udah meninggal. Makanya di situ kita bersyukur bahwa kita lahir di era keemasannya Ronaldo dan juga Messi ya. Bener. Itu benar-benar keren banget sih di momen-momen itu ya. Ada hal-hal yang menarik lagi nggak tentang kesan awal-awal sepak bola? Nah, kalau ngomongin sepak bola tuh, jadi tadi kan kita udah ngomongin sepak bola, awal kenal kita sepak bola, nontonnya tim apa segala macam. Nah, yang menarik lagi gue pengen bahas sepak bola Indonesia. Oh, sepak bola Indonesia. Betul, kita kan hampir ya, menurut gue hampir supporter atau fans bola di usia gua atau usia lu atau usia yang lebih tua lagi itu lebih senangnya ke bola Eropa ya. Iya, kalau untuk kompetitifnya ya lebih ke bola Eropanya. Nah, tapi kita juga kan ngikutin ISL pada saat itu dan juga kita juga udah ngikutin timnas. Iya, betul pada saat itu timnas pada saat itu ya. Waktu masih Buah Salosa main, akhir-akhir karir Buah Salosa di timnas kita masih awal-awal lu ngikutin timnas, pas timnas era apa? Tahun berapa? Era apa? Apa hal yang paling ikonik awal lu kenal timnas awal-awal? Yang paling lu inget? Yang paling gue inget tentang timnas itu justru masih ada Buah Salosa main sih waktu itu. Nggak tahu di AFF kalau nggak salah ya. AFF yang waktu masih Tiger. Kan ada yang seri Tiger kayak gitu ya. Itu yang paling gue ingat pemain lamanya itu ya termasuk Buah Salosa. Mungkin karena waktu itu nonton timnas tapi belum terlalu paham sama bola, jadi kayak cuma sekedar nonton doang gitu. Jadi kayak pemandangannya itu bocah ikut nobar orang tua. Jadi cuma nonton tapi belum paham. Nah, mulai paham itu ya era keemasannya ini yang kita kalah sama Malaysia di final tuh. Yang ada Firman Utina, Nova, yang itu. Nah, kalau itu hampir waktu itu ya semua pemain starting line up itu hafal, bahkan sampai pemain cadangannya juga hafal waktu itu. Iya. Kalau lu sendiri? Gue juga sama. Awal-awal gue ngikutin timnas itu kan memang pada saat itu juga pas AFF Suzuki Cup itu 2010 atau 2012 ya. Iya. Karena beritanya kan itu benar-benar satu Indonesia tahu. Karena di momen itu Indonesia memang bagus dan juga awal-awal naturalisasi Gonzales ya. Iya, awal-awal. Dan juga Irfan Bahdim. Betul, yang paling ikonik. Karena kita kan hampir bener-bener satu Indonesia tuh apa ya, kalau ngomongin timnas tuh udah seneng banget. Karena dari fase grup ke knockout itu bantai-bantai lah gitu ya. Kita bisa dibilang sukses banget. Bahkan kan ini selebrasi Gonzales yang kayak gini, terus Irfan Bahdim yang gitu kan jadi ikonik banget. Bahkan dua baju Irfan Bahdim nomor punggung 17 sama Gonzales nomor punggung 9 itu benar-benar kayaknya tiap hari kita keluar rumah pasti nemuin orang yang pakai jersey tersebut gitu. Baik anak kecil yang masih sekolah. Dan pada saat itu gua kan seneng banget sama timnas ya. Dan ketika final kita malah kalah. Nah, mungkin Safi Sali. Mungkin itu momen gue nangis tapi nggak sampai nangis yang berlebihan gitu ya. Tapi ya kayak meneteskan air mata itu di momen itu sih. Dan gue juga sama. Sejak saat itu gue tuh kecewa ya. Kecewa bukan kecewa sama timnya ya, karena memang pertandingan kan ada yang kalah ada yang menang. Tapi kita yang udah naruh harapan besar ke timnas malah kalah. Dan setelah itu kan ada berita-berita bahwa pertandingan itu match fixing, pengaturan skor. Gue tuh nambah kecewa ya. Kecewa kalau memang itu terjadi ya. Dan juga
pada saat itu gue berhenti ngikutin timnas. Sempat berhenti dulu ya ngikutin timnas ya. Terus ngikutin timnas lagi di zamannya U19 Evan Dimas Indra dulu Safri. ya. Evan Itu Dimas sama pemain starting 11 sama cadangan sampai lapis 3 apal namanya, posisinya siapa segala macam, apal banget karena pada saat itu tuh benar-benar menurut gua keren banget. Iya, kayak comeback setelah sekian lama ya. Bahkan itu kan kita baru juara pertama kali di AFF ya. Iya, juara pertama itu juara pertamanya bukan senior malah U19 ya. Gitu. Dan itu kembali senang lagi ke timnas gitu. Bener. Jadi kalau di zaman dulu suka timnas karena memang Liga ISL-nya aja kompetitif ya. Kita kan ngikutin banget Liga. Nah, dan pada saat itu tuh gua tuh lagi bener-bener ngikutin sepak bola Indonesia. Gue lupa itu masanya bareng atau enggak yang dualisme, yang liga kita dualisme. Tapi dualisme itu sebelumnya ISL itu kita udah beberapa tahun loh masa kejayaannya. Nah, jadi itu kan ISL tuh sempat ngikutin, terus kan break dulu terus comeback lagi di dualisme. Iya, di dualisme. Awal-awal dualisme tuh gua ngikutin. Sempet kayaknya yang Persib juara lawan Persipura adu penalti itu di apa itu Piala Presiden kalau nggak salah. Itu tuh gue ngikutin Persib lagi, masih makan Konate kan waktu itu kan. Jadi mulai ngikutin sepak bola Indonesia lagi, tapi pas waktu gue ngikutin Piala Presiden tersebut gue udah nggak ngikutin timnas lagi. Oh iya karena timnas sudah kalah dulu ya kan waktu itu ya kalau nggak salah mah ya. Bener. Pada saat itu tuh bener-bener di Piala Presiden tersebut gue tuh ngikutin Persib banget gitu. Sampai di final tuh, jadi dulu ya waktu zaman itu kalau misalkan mau nyari berita-berita sepak bola tuh pasti di Facebook ya. Internet tuh kita taunya Facebook. Dan dulu tuh ada salah satu fans page yang terkenal banget, Troll Football Indonesia, yang akunnya sekarang sudah diblokir ya. Jadi kita tuh tahu berita tuh bahkan dari grup dari fans page tersebut gitu. Dan pada saat itu gue tuh inget gue jadi admin grup Persib Viking gue lupa Viking apa lah pokoknya grup Persib, dan gue yang updatein berita Persib di Piala Presiden. Pas saat itu tuh gue ngikutin Persib lagi dari zaman Persib eranya Gonzales. Gonzales. Bukan saat Piala Presiden tersebut kan ada Konate, ada Pado, ada Ferdinand Sinaga, ada Haji Ridwan, Firman Utina, pada saat itu Supardi, Nasir, Imade, awal-awal di Persib. Gue ngikutin Persib lagi, dan sejak saat itu tuh gue balik lagi ngikutin Liga Indonesia, tapi nggak ngikutin banget gitu. Nggak kayak zaman ISL ya? Iya, nggak kayak zaman ISL. Soalnya buat teman-teman yang mungkin belum tahu masa kejayaan ISL ya, saking jaya ISL itu liganya bener-bener kompetitif. Sampai-sampai kita kan domisili di Jawa Barat ya. Sampai-sampai waktu itu gue inget gue kelas SMP. Sampai-sampai dalam satu kelas SMP itu punya klub favorit yang beragam. Betul. Ada yang suka Persib, ada yang suka kalau Persijaya kita nggak aneh ya, karena memang kan itu klub besar dan juga ibu kota ya kan. Nah sampai-sampai kayak ada yang fanatik sama Sriwijaya Palembang, ada yang fanatik sama Arema, sampai PSIS, sampai ada gue punya temen, ada 2 orang, si Asep sama si Iqbal, gue masih inget. Dia itu fanatik Persipura. Ya. Julukan Persipura zaman dulu itu Mutiara Hitam. Itu jujur ya, di zaman itu siapapun misal prime-nya Arema, prime-nya Persib Bandung, kayaknya ngelawan Persipura tuh susah. Kayak final boss di masa itu Persipura. Bahkan sampai Persipura itu kan ikut AFF ya. AFF apa? AFC ya. Itu bener-bener kayak udah berani bersaing di kancah Asia di masa itu loh. Dengan sekuat pemain yang ikonik banget pada masa itu. Keren sih. Dan ini cerita itu waktu kapan? SMP 2010. Dan cerita itu sama kayak gue. Jadi pas gue SMP juga, temen satu bangku gue yang lain tuh senengnya Viking, Bonek, The Jack. Ya udah mainstream lah ya. Nah, temen satu bangku gue namanya Dede Nuriman. Dia tuh benar-benar cinta mati sama Persipura. Yang gue ingat, jadi ada salah satu tugas mata pelajaran bahasa Indonesia dari gurunya tuh coba buatkan biografi dari tokoh yang kamu idolain. Nah kan kalau waktu itu gue tuh pas senang-senang Linkin Park jadi Chester Bennington. Ya temen gue si Dede Nuriman biografi Puas Solosa. Dia tuh sampai sekarang itu Persipura banget, bahkan sampai Persipura sekarang ada di Liga 2 masih loyal ke Persipura. Karena mengingat kalau orang
Mungkin kita kan jatuh cinta sama ISL, kita langsung cintanya ke Persib ya. Nah mungkin orang-orang itu tuh jatuh cintanya permainan Persipura, jadi melekat banget. Oh dulu dominan dari materi pemainnya yang kenapa julukannya Mutiara Hitam? Karena kan Persipura kan ini ya Papua ya kan. Iya. Itu bener orang-orang kulit hitam, tapi skill bolanya tuh keren. Buah Salosa ikon timnas itu dari Persipura. Back-backnya juga kan keren-keren. Yang paling keren dari Persipura, semuanya pemain hitam, tinggi, gede, keker. Kipernya orang Korea, Yoo Jae-hoon, anjir itu keren banget sih. Itu bener-bener berat kalau ngelawan Persipura. Makanya di saat Piala Presiden Persib lawan Persipura dan ternyata menang adu penalti kalau nggak salah ya. Adu penalti. Itu tuh kayak keajaiban buat Persib loh. Iya betul. Nah, jadi bener-bener omongan itu valid karena kan gue tadi cerita gue sempet jadi admin grupnya. Jadi tiap menit, tiap pelanggaran, tiap bola ribut lah. Pada saat itu kan ribut terus ya. Gue tuh selalu di grup. Mari kita berdoa supaya itu terus aja. Tiap detik itu update. Tiap menit tuh update. Wah, pada saat itu tuh dan setelah Persib juara, waduh seneng banget pada saat itu. Seneng banget karena jujur waktu itu yang difavoritin banget tuh Persipura. Karena memang ya lawan ininya Persipura lah. Matchnya juga seru banget anjir bener. Sampai-sampai semua bobotoh kayaknya nggak akan pernah lupa sama makan Konate sih di waktu itu. Umpan terobosan apa segala macam. Karena bagi kita orang Jawa Barat otomatis kenal Persib ya. Dan memang juaranya tahun 2014, pemain-pemainnya tuh masih diingat sampai sekarang. Iya, masih diingat. Kayak Pado, Vladimir Pujovic, apalagi Lord Atep ya sekarang jadi legendnya Persib gitu. Itu benar-benar masih diingat kayak Firman Utina segala macam. Bener ya dari bagi warga Bandung tuh masih sampai sekarang tuh masih welcome banget ke mereka. Iya ke mereka karena jasanya tuh wah keren karena di masa ISL Persib tuh struggle ya kayak ibaratnya tim favorit tapi nggak juara. Bahkan di awal kita kenal ISL awal-awal Gonzales ke Persib awal Sucau sama Tosin aja Persib tuh cuma mampu ke 4 besar. 4 besar betul. Di posisi 4 lagi lagi. Yang posisi pertama nanti Persipura nanti Sriwijaya ganti terus aja. Nah hebat stay di 4 besar. Hebatnya di masa itu ya saking kompetitifnya sekali lagi ya kalau Persipura memang dia klub yang sustain materi pemain gak banyak berubah dan memang secara tim kompak ya solid ya. Nah Persib juga sama apalagi Persib itu ibaratnya Real Madridnya Liga Indonesia gitu ya. Dari dulu Persib itu pengen pemain apa aja kebeli. Pemain sekelas Hilton Morera dulu tuh gue suka banget Hilton Morera sampai lagi gacor-gacornya Gonzales di Persik Kediri dibeli. Pemain asing yang banyak itu dari Persib. Tapi kalah sama Sriwijaya FC. Nama-nama Firman Utina, Ridwan, nama-nama yang talenta lokal itu kebanyakan dari Sriwijaya FC, dari Arema. Jadi klub-klub itu satu musim menonjol itu langsung juara sedangkan Persib itu di ISL struggle banget anjir. Bukan struggle, stuck gitu kayak kalau dibilang dari materi pemainan itu bagus, keren banget superior pemain Persib tapi mereka stuck di 4 besar susah bersaing buat runner up. Padahal waktu Persib stuck itu awal-awal Gonzales di Persib Gonzales tuh tetap jadi top skor tapi Persibnya ada di posisi 4 saking ketat banget liga itu bener. Gue masih ingat Budi Sudarsono, masih ingat Gonzales, Jaya Hartono dulu. Wah, bener-bener. Dulu tuh ya kayak ngelihat Stadion Siliwangi di Antep ya, di Antep ya. Wah, itu udah keren banget. Papan skor ada singanya tuh. Papan skor itu ikonik banget. Sampai gue masih inget ISL itu kan mulai bergulir dari jam 3, jam 5 sore sampai paling malam itu Isya jam 7 ya kan. Itu benar-benar kita ya di masa itu kembali lagi ya nggak semua orang punya televisi sedangkan akses untuk nonton liga itu kan dari TV. Itu bahkan banyak teman-teman kita yang nonton di rumah kita. Betul. Ya kan kebanyakan sih seringnya di rumah kita berdua kayak kita tuh kayak nyamperin ya kayak ayo nonton Persib langsung nonton Persib. Tapi kalau diingat-ingat ya masanya kita tuh memang lu sama gue tuh beda 5 tahun. Beda 5 tahun. Tapi kan mainnya udah bareng. Temen juga. Karena pada saat itu kita ya teknologi belum semaju sekarang, belum ada handphone, belum ada internet lah. Bahkan di kampung kita mah kan internet bener-bener adanya 2017 ya ada warnet juga kan. Jangan kan internet, warnet aja belum ada waktu itu. Kalau anak-anak zaman sekarang tuh
kumpul main Roblox, main Free Fire, Mobile Legend gitu. Zaman kita dulu nobar ISL aja. Nobar ISL. Main tuh. Kita nah setelah ISL. pertandingan ISL selesai nih, kita langsung main bola. Iya, langsung main bola. Sampai maghrib. Gitu. Bahkan saking hype-nya kecintaan, antusiasme ke Persib Bandung karena kita di Jawa Barat ya. Itu sampai anak-anak tuh di sekolah SD, SMP, SMA gue nggak tahu ya. Itu banyak orang-orang yang jualan shawl, jualan yang topi-topi Viking kayak gitu. Jadi zaman dulu tuh di rumah nonton itu udah pakai atribut. Kan kita juga sampai beli kita punya jersinya meskipun KW ya nggak ori ya. Tapi kan kita pakai jersey, pakai atribut sampai di momen itu di sekolah-sekolah itu ya. Jual poster pemain Persib, jual kayak hal-hal berbau Persib lah ya. Dan ini juga harus kita ingat. Ini gue waktu SD. Jadi kan lu kan beli shawl Persib. Iya, Persib. Jadi kita tuh kalau ada sesuatu tentang sepak bola pasti kita cerita. Wah, di sekolah gua ada yang jual ini, ada yang jual ini, lu beli. Dan gua juga beli poster-poster Lionel Messi. Betul, masih ingat. Yang itu tuh harganya 30.000. Iya. Bekal gua cuma 2.000. Iya. Pada saat itu gua ingat kita tuh ngumpulin duit buat beli itu. Bener-bener ngumpulin sih, beli poster. Wah, bener-bener antusiasme anak zaman ini waktu itu ya, di kala itu ya. Sampai beli posternya, beli atributnya. Wah, ya mungkin beda sama teman-teman yang aksesnya mudah ya, kayak punya rumah dekat sama stadion. Mungkin dari kecil juga udah terbiasa nonton di stadion ya. Nah, sedangkan kalau kita ada di kampung dan belum mampu buat nonton di stadion kala itu ya Bang Reno kan. Tapi secinta itu sih sama sepak bola. Makanya kita berharap liga sekarang itu bisa kayak ISL dulu. Iya. Dari segi persaingannya lebih ketat gitu. Makanya nah ini ngomongin Liga Indonesia nih. Kan 2 tahun ke belakang Persib udah back to back dan ini udah setengah putaran Persib di posisi 1 lagi. Jadi harapan Boboto kan Persib bakal hat-trick ya, tahun ketiga gitu. Kalau misalkan Persib hat-trick, menurut lu tahun-tahun kedepannya Persib akan mendominasi atau tim-tim lain tuh bakal mereka juga bakal unjuk gigi gitu, bisa bersaing gitu. Nah, kalau menurut gue ya, meskipun gue pribadi bobotoh ya, gue kan suka Persib, penggemar Persib bahkan waktu ISL dulu ya. Tapi sebagai bobotoh gue berharap Persib mendominasi. Ibaratnya Liga Indonesia jadi liga taninya Persib lah, sebagai fan Persib. Tapi sebagai fan sepak bola, gue berharapnya tim-tim yang lain tuh bangkit kayak era ISL. Gue pengennya Persib tuh try hard gitu buat jadi juara 1, bahkan gue ikhlas kalau memang yang juaranya bukan Persib, dengan catatan liganya itu kompetitif kayak dulu. Makanya gue kalau nonton apalagi dengar berita Persipura turun ke Liga 2 ya. Persipura turun ke Liga 2, apalagi sampai bubar. Sriwijaya sampai bubar sampai stadion stadionnya itu diliput itu, aduh ngenes banget itu, saksi keemasan ISL tuh sampai bangkrut tuh. Jakabaring itu kan bukan saksi Sriwijaya juara ISL. Saksinya itu tadi AFF Suzuki Cup. Jakabaring sama Gelora Bung Karno. Iya, Jakabaring bener. Wah, itu karena dulu ya ketika Sriwijaya juara ISL itu kita tahu culture di sana, tahu orang di sana, tahu semua hal tentang yang ada di sana gitu, yang di Palembang itu. Jadi kan kita benar-benar gue tuh rindu atmosfer Liga Indonesia yang seketat dan sekompetitif dulu gitu. Jadi sebagai fans sepak bola gue berharapnya, apalagi anjir gue sedih banget ya lihat video ini kayak fasilitas latihan Persija yang pakai paralon, anjir sekelas ibu kota gitu ya. Fasilitasnya kayak gitu di compare sama Persib jauh banget. Gue pengennya jangan terlalu ada ketimpangan yang ini ya, yang jauh banget ya. Gue pengennya tuh kompetitif gitu. Gue pengennya ada kalanya, ada masanya ketika liga sudah jalan, kan sekarang sudah mulai sustain lagi ya. Sudah mulai sustain, maksudnya sustain tuh dulu guys, jadwal itu nggak pernah tetap. Betul. Dulu itu jadwal nggak pernah tetap, kayak liga itu tahun ini liga berjalan, tahun depannya break lagi. Wah nggak jelas, apalagi setelah dualisme itu ya. Gue pengennya setelah liga kembali jalan, gue pengennya lambat laun kayak para investor itu mulai melirik klub-klub yang tenggelam itu. Kayak misal
Persipura bisa bangkit lagi. Harapannya jujur harapan kita sebagai fans sepak bola tuh harapannya ya tadi Liga 1 bisa kompetitif lagi, seenggaknya bisa ngebawa vibe waktu ISL. Ya, waktu ISL. Gitu. Bener-bener seluruh orang Indonesia tuh bener-bener cinta banget sama sepak bola gitu. Bener. Bukan sepak bola Eropa, sepak bola di negerinya sepak sendiri. Bola di negerinya sendiri. Tapi yang gue suka dari bergulirnya liga itu ya bukan semata-mata dari sepak bolanya sebagai hiburan kita ya. Yang gue suka itu dulu di era keemasan ISL sebelum pertandingan itu reporter itu kan ngeliput di luar stadion. Ada banyak orang jualan shawl, ada banyak orang jualan jersey, entah itu KW entah itu ori ya. Ada yang jualan atribut. Nah, di masa kejayaan ISL, roda ekonomi itu seenggaknya berputar gitu. Jadi di mana ini hal positif dari sepak bola ya. Pertama, roda ekonomi berputar. Kedua, talenta-talenta lokal itu punya wadah untuk unjuk gigi loh. Kebanyakannya. Bayangin aja di era Evan Dimas dulu, jaya-jayanya pemain Evan Dimas dulu, itu sayangnya liga lagi nggak jalan. Iya, betul. Sehingga banyak talenta timnas itu yang nggak tahu nasibnya, terbuang itu. Sampai gue sampai lupa sama nama kiper, nama pemain sayap itu. Salah satu pemain di eranya Evan Dimas yang harusnya bisa bisa seenggaknya tidak go internasional juga, karirnya bagus di liga sendiri. Ilhamuddin Armain. Maldini Pali. Itu bener. Kemana? Evan Dimas aja sekarang kerjanya main PS. Muhammad Rafli bener. Itu ibaratnya Muklis Hadining. Bener. Wah, Muklis itu nomor 10 ya, striker. Tapi pokoknya di masa itu tuh gue suka banget. Dan satu-satunya skuad U19-nya Indra Safri itu yang masih sekarang gue sering lihat tuh cuma satu. Siapa nih? Hansa Muyama. Dan itu juga karena dia main di Persija ya. Hansa Muyama bener, banyak talenta yang terbengkalai. Hansa Muyama tuh unik. Waktu gue ikut ekskul futsal di sekolah SMP, gue tuh nomor punggungnya 16 karena gue seneng Hansa Muyama. Karena memang ikonik banget Hansa Muyama, Maldini Pali. Karena saking kerennya timnas masa itu, gue masih ingat pertandingan di Gelora Bung Karno 3-3 skornya lawan Korea Selatan. Itu Evan Dimas hat-trick, hujan gede. Itu pertandingan di masa itu ya, ngelihat timnas di masa itu ya, setelah timnas kalah di AFC itu ya, AFC atau AFF yang kalah sama AFC itu ya? AFC itu Asia Tenggara. Ketika timnas ngelawan di luar Asia Tenggara, region Asia Tenggara, itu ekspektasi kita nih nggak kebantai aja untung. Ekspektasi itu nggak kebantai aja untung. Ketika ngelawan Korea Selatan, kita ngelihat pemain Korea itu frustasi. Di masa itu ngeliat pemain Korea frustasi, skornya 3-3 itu benar-benar kebanggaan banget buat kita ya. Wah, itu keren banget sih asli. Dan jujur kalau kita kan ini aslinya ngobrolin sepak bola Indonesia ya. Dan kemarin kan sempet ya, ini adalah salah satu FOMO yang bagus. FOMO ketika Indonesia dipegang oleh Sintayong ya, jadi betul. baru ngikutin bola, dan itu adalah efek yang bagus menurut gue. Dan juga banyaklah kalau misalkan mau ngomongin timnas tuh bisa jadi satu video sendiri ya. Sekarang kan ada pelatih baru ya, timnas, dan jujur gua tuh tadinya kecewa sama timnas, sempat nggak ngikutin timnas lama, bahkan di awal-awal Sintayong ngelatih timnas Indonesia juga belum ngikutin karena masih kecewa. Gara-gara bukan karena timnasnya, gara-gara pemberitaan mafia di PSSI dan segala macam. Itu yang bikin gua kecewa gitu. Dan setelah Sintayong 1 atau 2 tahun ngelatih timnas, dan gua baru ngikutin, dan sekarang ngikutin timnas lagi akhirnya. Euforia Sintayong tuh bener-bener ini sih ya, kayak mengobati kerinduan kita kepada timnas ya. Dari sistemnya dia memulai era yang baru. Cuman lagi-lagi Indonesia itu nih, kalau kita flashback lagi gagalnya timnas Indonesia waktu di final lawan Malaysia, itu meskipun ada isu match fixing kayak pengaduran skor apa segala macam, itu sakit hati juga ya. Tapi kalau kita telusuri lebih dalam lagi, Indonesia itu ketika hype-nya pemain timnas kayak Gonzales, Firman Utina kayak di masa itu ya, itu ke entertain, banyak di endorse iklan lah, inilah, jadi nggak fokus ke kompetisinya gitu. Jadi
Nah, terulang lagi kayak di sini. Kayak misal lagi ke masanya era Sintayong, ada dari apa ya? Kayak sistemnya itu rusak justru dari dalam ini. Kayak ekspektasi yang tinggi terhadap Sintayong, tekanan tinggi terhadap Sintayong. Padahal gue pribadi ya, gue lebih rela Indonesia itu kalah di tangan Sintayong yang pada awalnya dia yang ngebangun, kalahnya sama dia, gue lebih ikhlas gitu. Ini kan ketika Sintayong dipecat diganti Patrick Kluivert kan kayak apa gitu kan, ibaratnya hancur banget kan, kayak nggak ikhlas gitu. Ya, dan mungkin di video pertama ini kan kita khusus perkenalan ya. Dan kita pengen membuktikan kalau misalkan kita juga valid untuk membicarakan sepak bola ya, karena memang kita nonton dari bener-bener apalagi masa kecil. Masa kecil kita tuh benar-benar ditemenin sama sepak bola. Sama sepak bola kita tumbuh besar sampai sekarang. Nah, kita juga kan kita bukan pundit yang benar-benar ini ya. Jadi ibaratnya lewat sliding tackle itu kan kita kayak ngomongin bola POV generasi kita. Bukan POV generasi yang nonton Serie A di masa keemasannya. Sekali lagi kan kita hidup di era God-nya itu Ronaldo sama Messi gitu. Jadi POV-nya ya POV di era milenial itu sendiri. Jadi kita mau ngomongin bola, ngomongin apa yang kita tonton ya. Apa yang kita tonton, pertandingannya tuh kita tonton, bukan dari klip ya. Benar, bukan dari klip. Kita mah nungguin result hasil pertandingan tuh bukan nungguin berita di Facebook, bukan. Ya karena kita nonton 90 menit. 90 menitnya. Kita nonton langsung. Nah, mungkin kalau podcast ini insya Allah ya, amin ya, long last sampai 10 tahun yang akan datang, itu generasi 10 tahun yang akan datang, itu akan bertanya-tanya siapa sih Ronaldo, siapa sih Messi. Nah, kita yang akan menceritakan legacy dua GOAT ini kepada generasi yang akan datang. Kalau Ronaldo orang pasti tahu dong. Pasti tahu ya. YouTuber. Apalagi pemain yang sok pipi cuma cuman akhirnya tuh banyak seliweran di media sosial tuh, banyak anak-anak yang memang dia juga kenal bola tapi nggak tahu kayak Pele gitu. Iya betul. Ya gua nggak nonton Pele, nggak nonton Ronaldo R9 juga gua nggak nonton, tapi kan gua tahu gitu. Tapi sekarang tuh udah generasi tuh udah benar-benar jauh banget, mereka tuh udah nggak tahu pemain legend segala macam gitu. Cuma ya mungkin mereka juga karena memang belum tahu aja mungkin ya. Ya mungkin mereka juga kan lahir di eranya sekarang sudah Mbappe, Haaland, meskipun masih ada bayang-bayangan dari Messi ya ibaratnya kan. Tapi kan setiap 10 tahun itu pasti ada generasi baru gitu kan ibaratnya. Jadi kita ya estafet juga. Jadi kayak mungkin kayak Bung Binder itu menceritakan legacy tentang Serie A, kita nggak tahu, kita tahu dari Bung Binder. Nah, generasi 10 tahun yang akan datang kan tahu Messi Ronaldo mungkin dari kita. Betul. Baik dari kita yang bikin podcast, baik dari kalian yang nanti isi kolom komentar, kan kita bisa sharing. Kita sharing sebagai pecinta sepak bola gitu ya. Ibaratnya. Kalau Ronaldo orang tuh pasti tahu 10 tahun 20 tahun ke depan tuh pasti tahu Ronaldo ya, karena dia selain sepak bola juga YouTuber dia pasti aktif konten ya. Nah, kalau untuk Messi kalau orang yang ngerti bola itu pasti tahu Messi. Itu bukan omongan gue, omongan Karim Benzema. Asik, betul. Itu ngomong kayak gitu. Betul. Sampai ini loh, kejadian yang sudah berlalu 10 tahun yang lalu itu masih dilihat sampai sekarang. Jadi kejadiannya gini. Gue itu 2010 berarti SMP kelas 2, kelas 1 naik ke kelas 2 ya. Nah, itu baru ada pelajaran TIK, Teknik Informasi dan Komunikasi. Nah, di situ kan ada praktek komputer ya. Nah, di masa itu di kampung gue itu di masa itu di kampung gue itu belum ekstrim yang namanya warnet. Belum ada bahkan. Belum ada. Facebook juga kita belum kenal, kita kenal dari sekolah dulu kan. Warnet itu satu kecamatan satu, masih susah diakses itu juga kan. Nah, di momen itu kita pertama nyentuh YouTube itu yang dicari coolnya Messi. Betul. Nah, itu kan 2010, sekarang 2026. Kemarin kita baca berita ada anak di Chili. Jadi di Chili itu dia di pegunungan. Dia sebuah desa kecil yang mungkin belum modern lah ya. Karena jangankan gadgetnya, sinyalnya aja nggak ada gitu ya. Nah, ketika di sekolah si anak yang ada di Chili di pegunungan itu dikasih akses internet, dikasih komputer, yang pertama diketik di dalam pencarian YouTube-nya cuman gol-gol Lionel Messi anjir. Jadi sedalam itu dampak sepak bola. Itu juga relate sama kita. Ketika kita awal kenal internet dan juga YouTube, itu juga sama. Gol-golnya Messi. Makanya kan selain itu kalau misalkan ngomongin internet dan juga sepak bola, maksudnya dulu tuh ini apa? Ada video ikonik yang mati di tengah lapangan yang guling-guling. Itu kan trending di YouTube awal-awal trending banget. Internet di Indonesia
gampang diakses gitu. Jadi pertama itu gol Lionel Messi, kedua itu bola lucu, ketiga itu bola lucu. Ya itu dan salah satu video yang benar-benar viral pada saat itu ya, golnya Roberto Carlos lawan Prancis kalau nggak salah, yang lawan Prancis ya. Golnya Roberto Carlos, terus sama ini kiper yang bisa nangis pakai kaki. Gue lupa lagi namanya, itu susah banget deh. Itu bener-bener icon-icon sepak bola pada masa itu ya. Bayangin aja di 2006 di Chili, di pedesaan, di gunung, ketika seorang anak dikasih komputer gitu ya, yang dia ketik gol Lionel Messi anjir. Itu kan keren banget anjir, setelah berpuluh-puluh tahun yang lalu masih relate sampai sekarang ya. Karena ngomongin sepak bola itu nggak ada habisnya, karena jujur ini tuh apa ya, bukan sekedar hiburan. Ketika kita nonton sepak bola itu bukan sekedar hiburan, kayak hidup kita tuh ada di situ ya, kayak passion kita tuh ada di situ. Jadi bayangin aja guys, buat kita teman-teman yang kerja, yang sekolah, mood kita hari Senin itu ditentuin di pertandingan sepak bola aja. Itu kan gila banget sih, keren banget sih. Ya kita berharap Liga Indonesia bisa kembali ke masa kejayaannya. Kita berharap bisa diberi sama-sama diberi umur panjang ya, biar bisa menikmati bola lagi, apalagi eranya Ronaldo dan Messi ini belum berakhir kan. Nanti makanya di podcast ini kan, di channel ini kan, nanti kita akan update skor pertandingan semalam, isu-isu tentang segala hal lah, baik itu di dalam lapangan maupun di luar lapangan, kayak isu pemain, isu pelatih, bahkan isu para supporter pun akan kita bahas biasanya. Supaya jadi ajang saling curhat aja, saling cerita aja, bagi-bagi informasi tentang olahraga sepak bola gitu. Dan juga jujur channel ini cocok untuk para Gen Z yang baru kenal sepak bola. Betul. Ini cocok banget ya, karena kalian itu hidup di masa yang sama kayak gue gitu. Jadi kalau misalkan ngobrolin sepak bola, mungkin kalau kita ketemu langsung kita relate, karena apa yang kita tonton itu sama di era yang sama gitu, di klub-klub yang sama. Dan memang channel ini kan ini adalah episode pertama dan juga memang sesi perkenalan. Dan untuk video-video selanjutnya itu akan berisi video-video berita terkini ya. Jadi untuk kalian, khususnya Gen Z dan juga semua generasi, kalau misalkan nyari berita terkini sepak bola, mending di sini aja. Iya, mending di sini aja. Nanti kita akan kasih, tentunya kita nggak yang serius-serius banget ya. Pembawaan kita tuh nggak serius. Kita kayak mengusik hal-hal nggak cuma secara teknis, secara strategi. Kita mengusik hal-hal di luar itu juga kita bahas ya, baik dari personal si pemainnya, isu-isu di belakangnya, semua akan kita bahas dengan cara yang lebih friendly ya, lebih ramah lah gitu ya. Karena kita tidak akan memberi kesan menggurui ya. Kita sebagai sesama pecinta sepak bola, penikmat sepak bola. Dan seperti tagline sliding tackle kita, sepak bola pemersatu bangsa. Jangan sampai kita terpecah belah. Gitu. Bener. Mungkin di episode kali ini kita sudah ya, karena momen perkenalan ini terlalu panjang ya. Bener, ini kita kebawa euforia mengenang flashback memorable kita tentang jatuh cinta kepada sepak bola ya. Jadi mungkin kita akhiri sampai sini aja sebenarnya pertama. So buat teman-teman, thank you banget yang sudah nonton video episode pertama kali ini. Semoga teman-teman ikut menemani kita di episode selanjutnya. Pantengin terus konten-konten di sliding tackle ini. Semoga channel ini bisa memberikan dampak yang positif dan juga bermanfaat tentunya ya. Dan jangan lupa subscribe. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya.